Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, it's me, Muizuddin. Nice to see you again. We are still talking about structure and written expression for TOEFL ITP or PBT. Today, we are focusing on strategy. Be familiar with present and past participles in sentences. The contents of our lesson today are as follows. First, definitions, forms, functions, and examples of present and past participles. Second, an exercise to check out how much you understand the concept presented. To make the lesson clear for you, I will explain in both languages, English and Indonesian language, of course. Check out the details in the following slides. Now, let us start with present participles. What is a present participle? A present participle is a word formed from a verb ending in ing and performing the function of either a part of verb or an adjective. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebutkan sebagai berikut. Suatu kata yang terbentuk dari kata kerja berakhiran ing dan mempunyai salah satu dari dua fungsi sebagai bagian dari kata kerja atau kata sifat. Sekarang mari kita lihat tabel berikut ini. Ada 3 bagian, forms, functions, examples. Form bentuknya bagaimana, functions berfungsi sebagai apa, examples contoh dalam kalimat. Forms bentuknya be ini berarti to be. Kalau dalam present continuous tense berarti is, am, are. Tergantung dari subjeknya, singular atau plural. Atau kalau past continuous tense berarti was atau were. Tergantung dari subjeknya, singular atau plural. Kemudian kalau ada to be plus verb ing itu berfungsi sebagai part of verb, sebagai bagian dari kata kerja. Contohnya apa? My friend is talking to a lecturer. Teman saya sedang berbicara dengan dosen. Present continuous tense. My brother was taking a book. Ini dalam bentuk past continuous tense. Dari dua contoh ini jelas bahwa bentuk verb yang ada dalam present continuous tense atau past continuous tense berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Bentuk selanjutnya adalah tidak menggunakan be, tapi langsung menggunakan verb ing. Kalau ada bentuk seperti ini, fungsinya sebagai adjective, sebagai kata sifat. Contohnya apa? My friend talking to a lecturer is smart. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita tambahkan arti yang. Teman saya yang sedang berbicara dengan dosen adalah pandai. My brother taking a book is diligent. Saudara saya yang sedang mengambil buku adalah rajin. Now we are moving to past participles. What is past participle? A past participle is the third form of a verb performing the function of either part of verb or an adjective. Dalam bahasa Indonesia bisa kita sebutkan sebagai berikut. Past participle merupakan bentuk kata kerja yang ketiga dan mempunyai salah satu dari dua fungsi sebagai bagian dari kata kerja atau kata sifat. Past participles mempunyai kemiripan dengan present participle dalam hal fungsi, yaitu mempunyai salah satu dari dua fungsi sebagai bagian dari kata kerja atau kata sifat. Tetapi mempunyai bentuk yang berbeda. Past participle menggunakan bentuk kata kerja yang ketiga, sementara
present participle menggunakan bentuk verb one plus ing. Sekarang kita lihat tabel berikut ini. Ada kolom forms, bentuknya bagaimana, kolom functions berfungsi sebagai apa, dan kolom example, contoh dalam kalimatnya bagaimana. Bentuk past participles yang berfungsi sebagai bagian dari kata kerja bergantung pada arti. Apakah artinya dalam bentuk aktif atau pasif? Masih ingat beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Intinya, kata kerja dalam kalimat aktif menggunakan awalan me. Contohnya, mengambil dalam kalimat saya mengambil buku. Dan kata kerja dalam bentuk pasif menggunakan awalan di. Contohnya diambil. Dalam kalimat buku itu diambil oleh saya. Dalam arti aktif dan berfungsi sebagai bagian dari kata kerja, bentuk past participle adalah sebagai berikut. Kita ambil dari present perfect tense. Have atau has tergantung dari subjeknya plus verb 3. Contoh, my friend has brought the book. Ini bentuk past participle dari present perfect tense. Teman saya membawa buku. Atau kita menggunakan past perfect tense. Had ditambahkan verb 3. Contohnya, my friend had brought the book. Teman saya membawa buku. Dalam arti pasif dan berfungsi sebagai bagian dari kata kerja, bentuk past participle adalah sebagai berikut. Have atau has tergantung dari subjeknya plus been plus verb 3. Untuk present perfect tense, had plus been plus verb 3 untuk past perfect tense. Kita lihat di sini ada kemiripan dengan bentuk past participle dalam arti aktif. Sama-sama menggunakan have atau has dan kata kerja yang ketiga. Bedanya di sini ada tambahan been antara have, has atau have dan kata kerja ketiga. Contohnya, the book has been brought. Antara has dengan brought, kata kerja yang ketiga itu kita tambahkan been. The book has been brought by my friend dari present perfect tense. Atau dari past perfect tense, the book had been brought by my friend. Buku dibawa oleh teman saya. Bentuk past participles yang berfungsi sebagai kata sifat selalu mempunyai arti pasif mengambil bentuk kata kerja ketiga. Contohnya, the book brought by my friend is good. Buku yang dibawa oleh teman saya itu bagus. Sekarang, secara mandiri, Anda bisa cek pemahaman tentang konsep present dan past participle yang baru saja dipaparkan. Untuk melakukan ini, nanti ada 10 kalimat yang menggunakan present atau past participles. Secara grammar, sebagian kalimat betul dan sebagian lagi salah. Tentukan kalimat mana yang betul dan kalimat mana yang salah. Lihat contoh berikut ini. The book written by a famous author is translated into 3 languages. Dalam kalimat ini ada 2 past participles. Pertama, written, kedua is translated. Untuk menentukan apakah penggunaan past participle ini betul atau salah, kita lihat bentuk dan fungsinya sebagai apa.
Written di sini fungsinya sebagai adjektif, kata sifat. Bentuknya kalau sebagai adjektif atau kata sifat menggunakan kata kerja yang ketiga dan sebelum kata kerja yang ketiga tidak ada tambahan to be, is, atau are, atau was, atau were. Dan di sini untuk written sudah betul. Sekarang kita cek yang kedua is translated. Apakah sudah betul atau salah? Fungsinya di sini sebagai bagian dari kata kerja. Bagian dari kata kerja aturannya kata kerja yang ketiga dan sebelumnya ada to be is, jadi sudah betul. Dengan demikian kalimat ini sudah betul. Ingat, atur sendiri waktunya hanya 4 menit. Anda dipersilakan menjawab pada link yang diberikan dan nanti silakan cek berapa skor yang didapat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.